Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Dhammatta Wagga, kelompok bait tentang orang adil. Bait 266 dan 267. Bait 266. Natena bhikkhu sohoti yawata bhikkhate pare Visang dhammang sammadaya bhikkhu hoti natawata. Bait 267. Yodha punyan capa panca bahet tua brahmacariyawa sangkhaya loke carati sawe bhikkhu tiwuccati. Bait 266. Artinya, seseorang tidak dapat disebut bhikkhu hanya karena ia mengumpulkan dana makanan dari orang lain. Selama ia masih bertingkah laku seperti seorang perumah tangga dan tidak mentaati peraturan, maka ia belum pantas disebut bhikkhu. Bait 267. Artinya,
Dalam hal ini, seseorang yang telah mengatasi kebaikan dan kejahatan, yang menjalankan kehidupan suci, dan melaksanakan perenungan tentang kelompok-kelompok kanda, maka sesungguhnya ia dapat disebut seorang bhikkhu. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 266 dan 267 Dhammatta Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah seorang Brahmana. Suatu ketika ada seorang Brahmana yang mempunyai kebiasaan berkeliling untuk menerima dana makanan. Suatu hari ia berpikir, Samana Gotama telah menyatakan bahwa orang yang hidup dengan cara menerima dana makanan adalah seorang bhikkhu. Dengan demikian, saya juga dapat disebut seorang bhikkhu. Dengan berpikir seperti itu, ia menghadap Sang Buddha dan berkata bahwa ia, Brahmana itu, dapat juga disebut seorang bhikkhu karena ia juga pergi menerima dana makanan. Kepadanya Sang Buddha berkata, Brahmana, aku tidak berkata bahwa engkau seorang bhikkhu hanya karena engkau pergi mengumpulkan dana makanan. Orang yang menganut kepercayaan yang salah dan bertindak sesuai dengan hal itu tidak dapat disebut seorang bhikkhu. Hanya orang yang melaksanakan perenungan tentang ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan keadaan tanpa inti dari gabungan unsur-unsur yang dapat disebut seorang bhikkhu. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 266 dan 267 berikut ini. Seseorang tidak dapat disebut bhikkhu hanya karena ia mengumpulkan dana makanan dari orang lain. Selama ia masih bertingkah laku seperti seorang perumah tangga dan tidak mentaati peraturan, maka ia belum pantas disebut bhikkhu. Dalam hal ini, seseorang yang telah mengatasi kebaikan dan kejahatan, yang menjalankan kehidupan suci, dan melaksanakan perenungan tentang kelompok-kelompok kanda, maka sesungguhnya ia dapat disebut seorang bhikkhu. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang